A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut warji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن
أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مُعِينٍ. Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk salah satu surah yang memberikan syafaat. Pada dasarnya Al-Quran itu kalau kita membaca Al-Quran ini kita jadikan amalan andalan membaca Quran. Minimal 3 ayat 1 hari dalam 24 jam. Enggak sempat setelah salat subuh, mungkin setelah sholat azhar setelah salat zuhur antara azan dan iqamah, ke sempat zuhur, setelah asar antara iqamah dan azan dan iqamah, enggak sempat asar, maghrib kalau pendek, tapi setelah maghrib mungkin sambil kita nunggu isya baca minimal 3 ayat kita membaca, jadikan amalan andalan. Maka Al-Quran itu kalau kita menjadikan andalan, mau mulai dari surah Al-Fatihah, dari surah pertama sampai terakhir 3 ayat tiap harinya, maka Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi pembacanya. Dan di sini khusus tabarokin, kita menghafal tabarokin, ia ada diberi khusus, dia beri syafaat kepada pembacaan tabarokah ini. Kalian bisa mencari referensi di mana pada para ustadz-ustadz yang menjelaskan tentang tabarokah ini, bahwa dia ini salah satu dalam sebuah hadis, ini kan salah satu surah yang memberikan syafaat di alam kubur. Di alam kubur, penyelamat dalam kubur. Kita membacanya kalau setelah sholat subuh atau setelah sholat maghrib 24 jam itu kita membaca, atau sebelum tidur baca surah ini dan hafal
sebagai kita dalam hidup ini kita harus punya amalan andalan. Sekecil apapun itu kita harus punya amalan andalan. Apakah kita istighfar berapa 1000 kali satu hari? Apakah kita membaca Quran minimal 3 ayat satu hari? Atau kalimat-kalimat pujian dari kepada Allah terhadap Allah, lain mungkin subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, atau zikir la ilaha illallah minimal berapa kali sehari. Itu istiqomah. Itu Allah itu paling suka amalan istiqomah. Sedikit tapi kita selalu mengamalkannya. Daripada kita membaca Al-Quran 3 hari khatam, tapi sebulan, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun gak pernah lagi baca. Mungkin tahun ke depan setiap bulan Ramadan aja baru membaca. Itu pemahaman yang keliru. Sholat rajin sunnah berapa rakaat, tapi besok-besoknya malas, besok-besoknya bahkan hanya sholat zuhur atau udah nggak sholat lagi. Nah, itu istiqomah. Selain syarat-syarat yang telah ditetapkan, kita supaya memiliki andalan, amalan andalan. Ini dihafal ya. Mungkin tadi untuk sekalian menghafal untuk kita sebagai pemula, sambil diperhatikan bacaan tadi, sambil dihafal. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di sini pas pesan terpenting di surah ini adalah banyak manusia yang bertanya. Apa tujuan Allah hadirkan kita ke bumi ini? Apa tujuan kita hidup di bumi ini? Apa tugas kita untuk mencari harta, ngumpul harta lalu mati? Lalu setelah mati kita kemana akan kembali? Apa tujuan Allah menciptakan hidup dan mati? Dari surga kembali ke surga, atau surga ke neraka. Buat apa Allah menciptakan hidup dan mati? Di sini, ini jawaban ini. Mana ini? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa, itu Allah itu tujuan menciptakan mati dan hidup itu al mauta kematian, wal hayata dan kehidupan, liyabluwakum untuk menguji kalian ayyukum ahsanu amal, siapa di antara kalian yang lebih baik amal perbuatannya. Jadi kesimpulan, hidup di dunia ini adalah ujian untuk akhirat. Kita untuk menjalani ujian. Nanti semua kehidupan kita, perbuatan kita, amalan kita semua Allah akan hisab. Dan amalan pertama adalah sholat. Jika sholat kita baik, maka seluruh amalan kita ikut baik. Tapi jika sholat kita rusak, maka seluruh amalan kita rusak. Tidak ada artinya kita bangun masjid berlantai sampai ke awan, sodako jutaan, ratusan juta, kurban puluhan ekor sapi, percuma kalau sholatnya rusak. Amal kebaikan apapun yang kita ajukan semua hancur kalau sholat kita hancur. Sebaliknya, sekecil apapun amal kebaikan yang kita kerjakan, kita sedekah mungkin ke tukang parkir 2.000, orang yang minta ke jalan kita kasih 2.000, itu sangat bermanfaat, sangat kita pahalanya kita akan menjumpainya jika sholat kita ditulis sisi Allah itu baik. Semua amalan yang kita perbuatan amal baik yang kita kerjakan, kita akan semua akan Allah balas, Allah akan beri. Dan jadi dalam hidup ini harus ada prinsip. Salah satunya untuk menjawab pertanyaan, buat apa Allah menciptakan hidup dan mati? Tujuan Allah menghadirkan kita di bumi, buat apa tujuan Allah? Dan setelah kita mati, kita akan kemana? Kita akan kembali ke tempat kembali. Sebaiknya tempat kembali itu di sisi Allah adalah surga, dan jelek-jeleknya tempat kembali itu adalah neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Maka selagi kita masih hidup di dunia ini, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan, saling menasihati dalam kebenaran, dan supaya kita sabar menetapi kebenaran. Yang lupa supaya diingatkan,
yang lemah supaya dibantu, yang tidak pintar supaya diajarkan. Itulah dalam kehidupan ini. Semua tujuan kita saling mengandung untuk menuju kehidupan akhirat yang lebih baik, yang lebih kekal. Kita mengumpulkan harta di dunia ini nggak ada gunanya kalau kita tidak memanfaatkan dengan baik, dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal dibandingkan kehidupan akhirat. Sedangkan akhirat ini pasti kita akan tinggalkan, cepat atau lambat kita akan meninggalkannya. Jadi hafal surah ini dan amalkan. Dan kalau kita tidak bisa mampu hafal ini 3 ayat lah dari surah Al-Fatihah, 3 ayat. Keterlaluan juga kita punya waktu, kita hanya bisa membaca 3 ayat. Polnya kita sempit, sibuk. 3 ayat lah, minimal 3 ayat lah. Atau 1 halaman, 2 halaman. Terus baca tiap hari setelah sholat. Bukan tiap hari lah. Setiap hari itu ternyata sebagai amalan andalan. Demikianlah untuk persiapan kita akhirat, menghafal surah Tabarok. Sekian, terima kasih dari saya. Mudah-mudahan Allah bermanfaat dan barokah. Adapun kurang dan lebihnya, apa yang salah kekeliru dalam saya sharing keilmuan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan dan tujuan saya adalah apa yang saya sampaikan, apa yang saya sharing itu bermanfaat bagi kalian. Mudah-mudahan kalian semua panjang umur, selamat dunia dan akhirat. Amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.